Biasa ya gini-gini ya, setelah Sofina Pitok. Jadi ntar pas aku ngomong pertanyaan bodoh suami istri, free sheet gitu terus tulisannya pertanyaan bodoh suami istri di blog gitu loh. Nanti. Udah on semua ya? Oke, aku seperti biasa cek-cek lipstick dulu sama sayur-sayur, siapa tahu nyangkut ya kan? Tadi kan habis makan. Oke, kameranya ini ya. Baiklah. Katanya situ mau motong. Enggak, ngomong dulu kan motong. Oh. Enggak pas gitu dong, motongnya pas. Ya. Saya akan membuka. Nah, tunggu dulu. Oke, cek-cek dulu. Seperti biasa ya kan, kalau perempuan banyak yang dicek ya, lipstick, ada yang nyangkut apa enggak, sayuran di gigi. Oke, kita buka. Stop. Ada saya di sini hari ini. Aku buka dulu. Saya mengerti, tapi itu adalah Sofina Vitox yang dulu. Tapi hari ini saya akan mengubahnya menjadi Pongki Navitox. Berarti matrilineal dong ya. Matrilineal. Gue harusnya kan jadinya. Pongki Baratox ya, cuman biar nggak hilang-hilang amat. Ya, lagian jangan tox pakai bara dong, ntar orang marah. Oh, Baratox ya, panas jadinya. Panas. Itu kayak minumanmu tuh panas ya. Iya. Untuk episode hari ini, Sofina Vitox saya bajak dan saya arahkan, saya twist, saya bikin plot twist arah syutingnya dan kontennya supaya kita punya pola yang pecah ya, tidak apa namanya Pecah pola, pattern breaker. Pattern breaker itu tadi ya, pattern breaker. Produser kebelet pengen masuk layar juga. Dulu saya penyiar, nggak ada hubungannya sih. Pokoknya ini saya ambil alih dan tema syuting hari ini adalah pertanyaan bodoh suami istri. Okay, I'm so excited today. How are you, Sof? Baik, Daniel. Daniel. Lu kayak Daniel Mananta, lu bahasa Inggris. Daniel Manantox. Oh ya, Daniel Manantox. Kita ngomongin Daniel itu bukan berarti kita gimana loh. Kita terinspirasi sama apa namanya acara dia itu. Kita pernah syuting di dia ya, dan hasilnya bagus banget, keren banget sampai kita waktu terinspirasi. Waktu itu kita masih bersusah-susah dengan Sofina Vitox versi IG Live. Versi IG Live. Terus pas ngeliatnya, syutingnya beneran si Daniel, udahlah kita beneran aja gitu. Maka dari itu saya ingin mengembangkan lagi si Sofina Vitox ini menjadi episode yang banyak kejutan, kreativitas. Jadi hari ini kantormu saya bajak. Ya, udah. Maka dari itu kita akan memulai dengan tema pertanyaan bodoh suami istri. Pak udah tadi udah disuruh. Oh ya, Bapak jangan dua kali biar seru. Saya Pongki Barata sebagai suami, beliau Sofina Vita sebagai istri. Jadi saya akan jadi cara mainnya adalah nomor 1, tidak boleh tersinggung. Sepakat ya? Ini saksinya satu Indonesia. Ini ranah bahaya buat kamu nih. Subscribersmu hampir 40.000. 100.000 in my mind. Saksi bahwa tidak boleh tersinggung. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya mewakili banyak teman-teman, ya, banyak suami, banyak istri yang. Dan ini adil. Setiap saya memberikan satu pertanyaan, dia menjawab dan dia akan membalas dengan satu pertanyaan lain. Oke. Ya, oke. Ini makanya ada pulpen. Jadi kalau kepikiran, tulis-tulis gitu ya. Ini pertanyaan untuk istri saya. Sudah siap? Udah, kamu duluan lah. Aku dulu ya. Aku akan memulai. Nih. Sambil kamu belum nanya aja, ini udah fokus ke aku. Akan kubalas dendam pertanyaan-pertanyaan. Ini yang paling umum terjadi. Paling umum terjadi di sosial media, sering diposting pertanyaan ini. Dan ini mewakili banyak sekali perasaan para pria, para suami terutama ya. Kenapa para istri ini atau kalian ini kalau ditanya makan apa, jawabannya terserah.
Tapi akhirnya kamu juga yang menentukan. Kemarin kejadian. Malam minggu kita makannya sama anak-anak. Oke, jalanlah kita. Makan mana? Terserahlah. Oke, saya mau ramen. Jangan ramen. Akhirnya kita makan steak, ya, bukan ramen. Tapi katanya terserah. Saya ulang lagi. Kenapa? Kalau makan ditanya terserah, tetapi kalian juga yang menentukan. Karena buat kami istri-istri di planet istri, terserah itu adalah sebuah akronim. Terserah. Tergantung. Terserah. Tergantung. Ya. Apa? Ser. Selera. Selera kok serela dong? Enggak, selera. Kan boleh dong ada R-nya di belakang. Oh ya, oke. Saya tergantung selera ya. Saya Oh, atau gini. Terserah. Terserah. Akronim ya. Ternya. Ya. Terserah. Apa sih? Ya sama. Awas sih kalau nggak lucu. Tonton Satu Indonesia. Serahkan pada istri. Serahkan pada istri. 2 kali dong, redundant. Lah itu lucunya di situ. Serahkan pada istri. Ayah nggak tahu apa-apa. Nah gitu. Nah, ya. Itu kira-kira lucunya gitu. Nggak lucu. Ruwet soalnya 2 kali kata-kata terserahnya. Jadi kenapa? Tergantung selera saya. Nah itu jadi kenapa? Sebenarnya kenapa? Karena sebenarnya kita lagi mikir di mana ya? Contoh kita simulasi. Yuk kita makan yuk. Yuk. Aku lapar, kita makan. Ini sambil nyetir nih. Kemana nih? Serah deh. Wah, aku juga mikir. Tapi waktu terserah tuh di sini udah mikir. Oh, itu. Maksudnya gini, kalau makan di sini nanti bisa ada yang dibungkus bawa pulang, malam aku nggak usah masak. Oh, itu, mikirnya udah sampai situ. Ya, itu skenario pertama. Sementara saya sebagai suami, aku akhirnya bisa menentukan. Aku mau makan bakso. Gak ada. Tapi dia nggak suka bakso. Tapi kan bakso aku yang kan kalau dibungkus gak enak malam dimakan lagi. Betul, tapi kan aku yang menentukan. Worth to try. Nah, aku tanya, bagaimana kalau kita makan bakso? Nah, gitu. Enggak. Nah, kan jadi sebenarnya nggak terserah gitu loh. Ya kan lagi mikir. Oke. Wah, dia nggak suka bakso, tapi saudaranya bakso ada nih, mie ayam. Mie ayam juga kalau dibungkus malamnya mengembang, Pak. Oke. Kan ibu-ibu tuh kan mikir supaya malam kita nggak usah masak lagi, karena pasti habis makan, ntar anak-anak minta apalah, kamu mau mampir lihat apalah, pulang-pulang udah sore. Kalian enak jalan-jalan lah kita. Lah kan, berarti kan jawabnya jangan terserah dong. Jawabannya adalah sebentar saya pikirkan, gitu harusnya jawabannya. Nggak bisa, nanti di pressure. Jadi sebentar ya, mama mikir. Ma apa ma gitu. Yang pressure siapa? Ya kalian ini sekeluarga. Jadi kemana nih? Kayaknya kalau nggak kita kasih tahu kemana tuh nggak ngerti gitu loh. Megang setir tuh kayak orang nggak pernah megang setir. Jadi dalam kondisi kita di dalam kendaraan, ketika saya tanya di mana, kamu bilang terserah, sebenarnya membeli waktu. Oh, nah perhatikan para suami. Jadi para istri itu sebenarnya terserah itu bukan berarti tidak tahu apa, tapi menurut versi istriku, dia sedang membeli waktu. Ya, untuk berpikir agar lebih efisien dan efektif. Udah lihat nih, udah jam 1:30, nyampe di tempatnya udah jam 2, makan kelar-kelar jam 4, pulang mau ini, mau itu, nyampe rumah jam berapa? Kan nanti Ai lagi yang harus masak. Tapi sebenarnya ada nggak dalam hidupmu atau hidup kita bersama itu ketika terserah means really terserah? Ada nggak? Enggak. Kecuali nadanya gini. Enggak. Kecuali nadanya gini. Aduh udah terserah, pokoknya cepetan bawa. Sekarang aku pusing banget, pokoknya sekarang mau makan. Nah, kalau nadanya gitu beneran terserah. Tapi ntar begitu sampai tempatnya di situ kamu nggak makan, tetap makan di tempat yang kamu pikirin itu. Enggak juga kan, enggak. Udah pusing kan. Yang penting dia minta dibantu saat itu minta makan. Kalaupun makan, maksudnya kalaupun dia nggak setuju, tapi kan udah terserah kamu dia gitu. Bukannya marah, terserah cepetan deh, aku udah nggak bisa mikir, tolong bantu aku mikir. Ya ikut makan walaupun belum tentu setuju. Oh, kayak misalnya gini, makan. Ya masa sih diajak ke tempat bakso? Emang bakso bukan buat makan beneran kali, harusnya ada sayurnya dong ini, harusnya ada proteinnya, harusnya ada karbonnya gitu. Oh, jadi sebenarnya keputusan untuk makan di mana dan makan apa itu sebenarnya
99,99% itu akhirnya kalian-kalian juga yang menentukan gitu ya? Ya. Inilah kenapa saya membajak episode ini. Oke, that's my question ya. Oke. Dibalas nih ya. Ini kita pinggirin yang sudah. Ya. Aku gantian ya. Nah, ini suami-suami ini ya. Aku nggak ngerti deh. Kenapa sih kamu kalau diajak pergi, kadang-kadang itu harus ketemu klien aku atau teman-teman aku atau jemput aku ya, Bapi nanti di sini. Pokoknya diajak keluar rumah. Ntar kamu pakai tuh baju jelek. Ntar pas di rumah yang nggak ngapa-ngapain, lu pakai tuh baju bagus. Masa sih? Iya. Emang baju jelek, baju bagus itu apa definisinya? Yang udah, ini nih, kayak gini dipakai syuting nih hari ini. Loh. Begitu disangkutin mikrofon kan, kelewer-kelewer kemana-mana. Udah tahu mau syuting. Ini baju bagus loh? Enggak, baju bagus, baju jelek tuh gimana? Coba, misalkan. Ya intinya kan kalau ketemu orang gitu ya, kelihatan kamu tuh mantesin lah gitu, siap mantesin gitu. Ini aku udah pakai baju merah nih hari ini mau syuting, udah tahu kita bakal syuting yang suami istri, lipstick dimerahin gitu. Aku ada sih tadi baju hem ada di mobil. Nah, kenapa? Coba di mobil ngapain bajunya di mobil? Habis pertanyaan ini aku ambil nanti. Nah ini, ntar kita di rumah kamu pakai yang bagus. Terus aku tanya, ngapain sih? Cuma habis mandi doang mau nonton TV pakai baju bagus? Ya kan kamu yang beliin. Ntar kalau nggak dipakai kamu ngomel. Gini, kalau laki-laki itu basicnya tidak terlalu pusing di bagus atau tidak bagus, tapi nyaman atau tidak nyaman. Jadi secara nature laki-laki itu, saya paling tidak itu mengambil yang dia rasa paling nyaman untuk dipakai dulu. Jadi prioritasnya itu. Kamu jawabnya gitu, aku bisa beranak loh pertanyaannya. Gimana? Kamu ambil yang paling nyaman untuk dipakai. Ya. Saking nyamannya kalau kamu ngambil hancur itu semua yang udah dilipet. Oh, maksudnya ngambilnya gimana tuh? Ya asal kan, ngambilnya asal. Oh ya. Oh, saya mau ini paling nyaman, diambil terus jadi lipetannya itu jadi kacau, terus pintu lemari nggak ditutup. Loh, itu karena yang nyaman ditaruh di bawah. Coba ditaruh di atas, kan ngambilnya gampang. Gak mungkin. Ngambilnya gampang. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang aku tuh udah naroknya di tempat ini buat hari-hari, ini yang buat pergi-pergi, tetap aja kamu ngambilnya kacau balau. Ya karena kenyamanan itu adalah faktor utama. Jadi diambil dulu yang paling nyaman, dipakai. Nah baru mikir sebenarnya kita ini kemana. Enggak. Pasti nih istri-istri semua, iya mbak bener suka berantakin lemari. Apalagi kalau yang meeting itu misalkan meetingnya kamu gitu ya, kan saya cuma menemani. Jadi biasanya ya hanya sebagai sidekick aja, nggak perlu yang harus gimana-gimana. Ya kan gitu. kamu nggak disuruh datang pakai baju payet-payet juga, baju mantesin aja gitu. Baju payet-payet itu gimana? Ya yang nyala-nyala bling-bling gitu loh. Ini banyak kan loh. Suami-suami nggak tahu payet itu apa loh, coba. Lah ya payet itu yang nyala-nyala itu loh Pak. Ya. Nah itu jadi ya yang penting nyaman, biasanya yang dipilih tuh itu. Nah kadang-kadang harga sebuah kenyamanan itu adalah sobek di sini sedikit. Nah, ini loh, bajumu soek tuh. Nggak tahu kan kamu? Oh iya ini. Nah, iya makanya. Lo syuting pakai baju gini gemes banget. Ada harga sebuah kenyamanan tuh adalah baju yang memang sering dipakai dan dia merasa. Nah ini juga untuk para laki-laki biasanya dia merasa pede pakai itu. Jadi kadang-kadang kaos mana atau letaknya logika pede pakai baju robek coba? Kan dia nggak tahu ini robek, kan tahu setelah dikasih tahu. Gitu. Itu jawaban paling logis yang seorang suami bisa berikan. Ya. Oke, gitu. gantian. Next question. Untuk istri. Nah, ini agak berhubungan dengan keluarga ini ya. Kenapa ya? Istri itu lebih hafal nama-nama saudara dibanding suami. Kenapa kamu lebih hafal nama-nama saudara-saudara yang lain semua dibanding saya? Maksudnya gimana saya nggak hafal? Misalkan kita ketemu keluarga siapa gitu, keluarga siapa. Oh kamu tahu ini tuh ini yang ini om ini tante ini. Kenapa? Kamu punya storage banyak sekali di otak. Sementara menurut saya, lo emang iya itu omnya tantenya siapa, namanya siapa gitu. Kok kamu bisa lebih hafal gitu? Itu bagaimana caranya? Oh, maksudnya dibanding kamu yang nggak hafal. Saya tuh susah menghafalkan saudara-saudaramu. Kamu lebih gampang menghafalkan saudara-saudara saya, misalkan. Nama-nama terutama loh. Di keluargamu ya, yang namanya Tante Ni ada lebih dari 5 kali. Jadi kalau ada yang ngomong Tante Ni, which Ni?
Which one? Iya, dari tapi bapak apa dari ibu? Nah, tapi kan prakteknya nanti ketika nanti acara Om No ada lagi satu lusin lagi. Ini Om No yang ini, apalagi orang Jawa kan ya, semuanya ada. Soalnya kan namanya kan misalkan Harsono, Darsono, Sutresno, misalkan ya Mariono, misalkan nama. Jadi semuanya Om No gitu. Nah, iya itu. Makanya lebih bisa ngafalin yang aku karena aku orang Batak. Oh, ini jelas si Tulang. Ini si bapak tua. Susah itu menghafalkan si itu. Muda. Sumpah susah. Bener, kekerabatan contoh, Batak kasih itu contoh. ya. Kamu harus bisa paham logika matematika, baru bisa. Oke. Adiknya bapakmu. Laki-laki perempuan? Laki. Bapak udah? Bukan Tulang. Kok Tulang? Tulang itu always dari mamanya. Oh, ya kan lupa. Ya. Jadi adiknya bapak laki-laki. Udah, bapak udah. Bapak udah. Kan Pak Le. Pak Le. Oh, kita di Pak Le. Adiknya bapak yang perempuan. Puan? Apa panggilnya? Namboru. Namboru. Oke. Sekarang apa itu? Kalau di Jawa tante kan? Bule, ya ibu cilik. Bule itu ibu cilik artinya. Bule itu bukannya istrinya Pak Le? Ya otomatis kalau Iya kan? Loh, kalau istrinya suaminya Pak Le. Iya, iya benar, Bule. Ya kan? Pak Lurah, istrinya pun Bu Lurah. Padahal yang menjabat suaminya. Pak Lurah. Nah, okay. Yang mengatur Bu Lurah. Lurah tetap ya. Jadi gini, Pak Le itu bapak cilik atau om ya. Bapak udah, bapak muda. Oh gitu, oke. Ini Batak X Jawa nih. Kemudian kalau kakaknya bapak yang laki-laki? Bapak tua? Pak D, bapak gede. Yeah. Oke. Kakaknya bapak yang perempuan? Namboru sama. Nah ini kenapa nggak bude? Kenapa harus bude? Nggak ibu tua? Ibu, iya ibu tua, inang tua. Inang istrinya tua. bapak tua udah. Berarti? Iya kan? Bener nggak? Ayo. Bapak tua? Iya. Bapak tua punya istri, inang tua. Oh iya, bener juga ya. Pasangannya, makanya tadi aku pertanyakan. Kamu bilang bule. Bule. Oke. Nah itu, susah loh ngapalin itu. Enggak susah, it's very easy. Kalau tulang sekarang? Tulang itu semua from the mom side. From the mom side, tulang. Jadi ibu, laki-laki, ibu kita punya brother, tulang. Ibu kita punya brother, tulang. Oke. Kalau ibu kita punya sister? Ibu kita punya sister. Lebih tua apa lebih muda? Nah, kan? Lebih detail, makanya easier to hafal karena ketahuan matematikanya jelas. Kalau lebih tua? Kalau lebih tua. Ibu kita punya sister lebih tua? Yang lebih tua kan? Bude toh? Inang tua. Sama kan? Sama yang tadi. Oh, sama, oke. Mulai paham kan matematikanya? Mulai. Kalau yang lebih muda, inang muda? Kalau dia belum menikah. Oh, beda lagi, dipisah lagi. Kalau belum menikah biasanya aju, inang baju. Kalau belum menikah, aju. Iya. Inang baju. Tapi biasanya untuk singkatnya aju. Kalau sudah menikah, adiknya mama kan, cewek kan, inang uda. Oh. Kan sudah jadi mamah dia. Nah ini pemirsa Sofina Vitox jadi tahu sekarang sebenarnya detail tapi bisa diurut ya, di logis. Di logika. Di logika bisa. Hanya memang untuk saya yang memorinya cuma 2 MB ini perlu effort sedikit untuk yang mana yang siapa. Itu lebih mudah kan daripada iya si tante ini kemarin minta ini. Oke, saya telepon tante ini. Enggak, ternyata tante ini yang mana lagi gitu. gitu. Itu kan hanya karena tante ini Klaten, bukan tante ini Solo misalnya gitu. Aduh ya Mbok ngomong gitu. Itu hanya karena penyebutan saja. Hanya karena penyebutan saja. Oke, jadi untuk masalah keluarga sudah jelas kenapa kamu lebih mudah menghafalkan karena ada pohonnya. Ada struktur. Ada strukturnya. Ya. Oh, bagus. Jadi belum tentu hafal nama. Ya. Tapi hafal posisi dia dalam kekerabatan keluarga itu sebagai apa. Ya. Posisi. Ya. Nama belum tentu ya? Belum, karena di orang Batak nama itu hanya ada pada saat lahir tuh, baptis sama nanti mati di batu nisan. Maksudnya gimana tuh?
Orang Batak jarang mau manggil nama. Kan kamu juga kalau datang ke arisan-arisan keluarga aku nggak pernah dipanggil Pongki kan? Bapak Mora. Pak Mora, Pak Namora. Pak Namora. Namora nama anak kita Namora, ya. Ya. Oh gitu. Oke, next. Oke. Pertanyaanmu. Aku ya? Kalau aku pertanyaannya nggak personal sih, jadi kamu nggak usah tersinggung. Menurutmu kamu itu kalau dijadikan karakter kartun, kamu itu jadi siapa? Yang sudah ngetop. Yang sudah ngetop apa yang belum? Hah? Maksudnya belum? Emang ada yang udah nggak ngetop? Oh enggak, maksudnya karakter kartun kan misalnya aku jadi pohon gitu kan bisa. Oh enggak dong, karakter kan? Jadi pohon. Oke, karakter ya? Namanya. Siapa ya? Aku sih suka ya, belum apa aku cocok apa nggak tahu. Enggak, kamu merasa kamu siapa? Merasa aku siapa? Cartoon character. Aku merasa aku Homer Simpson. Oh iya. Iya nggak, maksudnya dalam konteks begini, dia tuh orang yang beruntung sebenarnya, mengandalkan keberuntungan gitu. Dia kan nggak pinter, dia tuh nggak. Aku tidak merasa persis ya, cuman aku suka dengan karakter si Homer ini. Ya. Dia itu karakter yang menggambarkan keberuntungan, cinta keluarga walaupun dengan caranya yang bodoh aneh, gitu ya, dengan aneh, bodoh gitu. Lalu orang yang nggak neko-neko sebenarnya, kerjanya kan di tempat nuklir plant ya, pabrik nuklir. Emang ya dia kerja di nuklir plant? Nuklir plant, dan dia tuh bagian yang kalau ada apa-apa mencet nuklir itu. Jadi orang yang dengan posisi sesimpel dia. Sesimpel di otak simpel ya, otaknya itu simpel, dia memegang peranan penting dalam nuklir plant ini kan lucu sebenarnya. Nah dia tuh lucu juga, si Homer Simpson tuh lucu. Jadi saya sangat suka dengan karakter Homer Simpson, the best dad in the world gitu dalam versi kartun gitu. Kalau bagi aku kamu lebih mirip, bukan malesnya ya, tapi Garfield. Karena kamu matanya ngantuk-ngantuk. Matanya ngantuk. Selalu gini. Ngantuk. Kayak setengah gitu loh dia mati. Masa sih? Iya. Itu karismaku di situ mungkin. Oke, jadi Homer ya? Homer, aku suka Homer. Kamu sekarang? Aku ya, pertanyaan ketiga. Nih, buat para istri di rumah, kenapa selalu memilihkan baju, celana, parfum untuk, bukan masalah belinya ya, milihin. Jadi kalau bajunya suami itu yang ini, celana yang ini, parfum tuh baunya yang ini. Kenapa? Padahal kan kita tuh punya selera sendiri loh. Masa sih punya selera? Kita punya selera sendiri sebenarnya loh. Kalau misalkan kita, oke, sekarang kita membeli parfum, mungkin aku milihnya berbeda. Tetapi dalam kasus kita, dalam konteks husband and wife universe ini, kalian selalu memilihkan ini bagus buat kamu, ini. Tunggu, wangi, parfum juga nih. Kita disclaimer dulu. Ada beberapa pasangan yang menurut aku suaminya lebih pintar milihin, sampai milihin buat istrinya. Ya, ada ya. loh, ada. Ini kan konteksnya, ya ini husband and wife universe. Generally konteksku. Jadi boleh tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi intinya itu terjadi loh. Kenapa? Apakah kalian merasa lebih tahu apa yang kita suka? Ya. Saya tahu apa yang saya suka. Ya, katanya. Yang saya suka. Apa? Oh, yang kamu suka? Iya, bukan dong. yang saya suka. Loh, kan gimana penjelas, coba dielaborate. Kamu menyemprot, cowok itu belum tentu tahu efek kimianya ketika parfum itu bercampur dengan keringatmu. Efek kimia ketika parfum itu bercampur dengan bahan baju tertentu. Oke. Kadang-kadang ada parfum yang kalau kena baju tertentu malah jadi bau apek, ada. Udah campur keringat, campur baju tertentu gitu. Apa bahan tertentu gitu. Apek. Gitu. Masa sih? Iya kan? Terus kamu bilangnya ngerti. Masa sih? Enggak. Jadi istri itu sedetil itu karena itu. Karena kan kita yang sebelah kamu, kita yang cium-cium baunya. Misal aku tuh seneng loh sebenarnya beberapa baju gambar kartun gitu. Gambar kartun yang ada gambarnya nih gitu, atau gambar gitar gitu. Aku suka pakai itu gitu. Tapi kalau misalkan itu ada di toko, kamu nggak akan pilih itu. Enggak. Kenapa tuh? Karena gambar kartun di baju itu, maaf ya, ini buat aku. Kalau kamu bukan rapper, kayaknya nggak usah deh. Rapper tuh gimana maksudnya? Ya rapper tuh kan bajunya
Gambar. Motif. Ada gambar lagi. Jadi menurutmu aku harus berpakaian seperti apa? Ya begini, ini sebenarnya bagus asal jangan robek, terus ininya jangan keleweran. Kan banyak kaos putih di rumah, saya beliin yang cakepan. Kan habis kepake tur kemarin, jadi habis. Ini yang ada tersisa. Iya, jadi jangan gambar. Jadi, karena menurut aku nggak tahu ya beberapa. Jadi konteks kita aja. Laki-laki kalau memakai kaos yang gambar kartun di depan gede atau apa, itu kayak belum dewasa deh. Maksudnya apa? Hubungannya antara kaos bermotif dengan kedewasaan? Iya, kenapa itu kartun harus segede itu dari sampai dada ke perut kelihatan semua gitu? Oh, ada yang ingin ditunjukkan mungkin? Ya, enggak ya, itu kayak mengambil fokusnya dari mukamu ke baju itu jadinya nggak ngeliat wajahmu, bolak-balik ngeliatin si. Ini bicara selera tipe yang lebih simplicity gitu ya? Kamu sukanya laki-laki tuh harusnya lebih simple gitu. Kalau baju terlalu bunga-bunga gimana? Saya punya loh baju. Oh, beda-beda. Kalau bunga-bunga nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah? Ya kan ada beberapa event yang mungkin dia motifnya bunga-bunga, asal bunga-bunganya kecil-kecil gitu nggak ada masalah. Ini kan tadi bicaranya kaos. Oke, misalkan kita bagi nih, kalau untuk husband atau pria yang kantoran, ya, baiknya bagaimana? Di mana bajunya di mana? Sophie Fashion Talk nih. Ya, di kantor, hari-harian kantor dia. Hari-harian kantor. Yang penting dia nyaman, kalau keringet masih bisa nyerep. Oh, gitu, keringet tapi ya itu penting. Sama ini polos aja gitu. Polos aja. Kalau di kantor ya? Iya dong, masa pakai kemeja bunga-bunga ke kantor, kecuali you bos kantornya ya. Oke. Suka you dia mau pakai. Sekarang suami yang atlet atau olahragawan. Nah, gimana? Ke kantor? Enggak, di dalam kehidupannya, kamu pilihin yang seperti apa? Oh, tetap putih, coklat, hitam, krem, kalau polos-polos. Suaminya pengusaha, punya toko misalnya, usaha dagang, itu bagaimana dia? Pedagang punya toko atau pengusaha beda nih? Pedagang punya toko. Toko, jadi dia pergi jaga toko. Jaga toko. Tetap sih kataku bersih kayaknya ya, kalau kemejanya putih, mau polo shirt, mau kaos biasa, mau kemeja lengan pendek. Warna-warna netral gitu. Iya, menurutku. Kan kalau dia dagang handphone, kamu mau orang lihat handphonenya, bukan lihat karakter kartun yang terpampang nyata. Tapi kan dia suka sama karakter kartun itu. Ya nggak usah dipakai kerja lah. Dipakai kemana? Liburan? Di rumah aja kalau pas main game. Oh, di rumah pas main game. Oke. Ya itulah jawaban Sophie Navita. Iya. Jadi biar wajahnya itu terlihat gitu. Nggak usah ngeliat antara ini saya mau ngomong sama yang mana nih gitu. Oh, kalau garis-garis? Nggak apa-apa, aku suka. Suka. Ya, para suami segera berkaca, tanya sama istrinya tuh suka baju apa, gitu ya. Ya. Suka baju apa yang membuat istrinya pun nyaman, ya, gitu ya. Oke. Oke, gantian ya. Gantian. Aku. Ya. Kalau kamu bisa pindah band ke sebuah band di Indonesia karena kamu suka sama konsep musiknya, kamu pilih band apa dan di situ kamu jadi apa? Wow, interesting question ya. Jadi nggak bodoh juga nih pertanyaan. Ini andai-andai lumut ya, say. Andai-andai lumut. Indonesia ya, harus Indonesia. Abis Indonesia boleh yang luar. Indonesia dulu. Band Indonesia. Karena kamu suka konsep musiknya ya. Oh, aku suka nih konsep musiknya mereka. Kayaknya kalau aku bergabung dengan mereka, aku cocok deh gitu. Kalau ngomong dance company nggak boleh ya. Itu kan sudah terjadi ya. Aku nggak sekarang nggak tahu, sekarang kayaknya masih ada. Saya suka dengan band Bandung independen. Sekarang masih ada sepertinya, namanya Homogenic. Homogenic itu dia elektronik musiknya, pakai synthesizer gitu, musik elektronik. Dan untuk selera saya sekarang, sepertinya itu eksplorasi yang akan menarik kalau saya bisa menjadi member dari band itu. Artinya itu akan keluar dari semua yang saya tahu, belajar sesuatu yang baru.
dengan konsep yang mereka tampilkan. Oke. Gitu, si band seperti Homogenic ini. Kamu jadi apanya di situ? Main apa? Pasti main synthesizer, sama mungkin nyanyi tetap ya, tapi main synthesizer. Cuman mungkin aku akan punya pendekatan lain. Tapi intinya saya suka dengan konsepnya si Homogenic itu. Oke, kalau band luar negeri? Oh, Duren dong, Sof. Iya, Duren Lo jadi siapanya? Saya jadi pemain bassnya, namanya John Taylor. John Taylor itu adalah pemain bass di Duren yang orang bilangnya istilahnya underrated ya. Underrated, tapi sebenarnya dia itu sangat-sangat keren. Dan ketika dia bikin project di luar Duren, dia jadi pemain bass punk. Nama bandnya Neurotic Outsiders. Itu punk, tapi si John Taylor ini keren lah. Nah, Duren itu adalah ideal kalau menurut saya untuk kalau saya nggak di musik saya yang sekarang gitu. Kamu akan bergabung dengan Duren? Oh, mau. Dan jadi pemain bassnya? Mau pemain. Pak, walaupun dia bisa punk, kamu kan belum tentu bisa punk. Saya pong. Oh iya. Saya pong. Ya benar-benar. Oke, pang goreng nak. Ya, kamu next. Masih ada nih. Pertanyaan berikutnya. Kenapa sih kalau di rumah kita cuci baju, jemurnya harus pakai gantungan yang tertata? Emang apa bedanya? Kan cuman konsep dikeringin, habis dari cucian, kita ambil gantungan bener, lalu kita atur aja. Ini kaos, mungkin kadang terselip dengan celana, lalu sweater atau apa, kan intinya mataharinya mengenai itu dan kering. Nah, kenapa dalam universe kita itu harus diatur? Jadi semua tuh harus, yang ini bagian kaos menghadapnya sama, lalu harus lebih tertata. Kenapa? Kenapa engkau menginginkan itu? Oh iya, ini mah pertanyaan pribadi ya. Karena itu adalah cara kerja yang efektif dan efisien. Tujuannya kan sama, kering. Tapi dia akan kering lebih cepat. Loh, ini nggak masuk nih. Gimana? Ini perlu penjelasan nih. Gimana logikanya? Ya, kamu maunya gimana? Jemur aja gitu, taruh plak. Iya, intinya gini, selama dia ada jarak dan ada matahari dari sudut yang sama, maka jemuran itu akan kering somehow. Nah, somehow kan? Ya somehow karena panas. Gini, kita bicara apa nih, fisika. Semakin lebar, rata sebuah substansi terbentang, ya kan? Harusnya dia lebih cepat kering nggak? Semakin, ulang. Area bentangannya semakin banyak dan rata, sehingga mudah ditembus oleh sinar matahari. Nih misalnya kertas nih. Ya. Sama ini. Tisu nih ya. Nih. Kalau ada tisu lain, ada baju lain dijemur. Nggak gini. Kamu jemur gimana? Ya jemur aja, taruh gantungan. Mana ya? Ini pura-pura. Ya udah ini gantungan ini. Nih gantung. Dah. Nggak, itu tuh gantung. Bener. Nah. Gini. Ini gantungan. Ya udah. Kamu gantungnya gini. Gantung aja. Gantung semua. Bukan gantung, sekarang bajumu gantung. Gantung. Jemur bajumu. Jemur. Tisu itu gimana? Set. Ya udah gini. Taruh benar. Oh, ini pakai gantungan. Pakai gantungan. Dah. Lah ya sama tuh, aku juga gitu. Nah, terus kenapa di sini ada celana di sini? Nggak boleh tuh, celana harus agak minggir ke sana. Nah, ini coba perhatikan. Kenapa? Kan kalau celana dalam dan yang lain-lain kan ada jemurannya lagi khusus. Yang kayak laba-laba itu yang dibuka gitu. Kalau celana panjang boleh dong? Boleh aja, tapi celana panjang itu memang sebaiknya sama celana panjang lagi. Nah, itu kenapa? Karena ini, kalau ini gini semua, gitu sih. Nah, ini kan kurang lebih rata ya. Jadi nanti sekitar setelah setengah jam balik, soalnya panas ya. Tinggal dibalik nih gantungannya gini. Biar sebelah sini kena juga. Lah kalau celana kan ada bagian karet-karetnya, ada kantongnya, yang di dalam itu loh harus dikeluarin kantongnya. Jadi kalau dia ditaruh di satu sisi yang adalah gengnya dia semua, lebih gampang untuk memantau. Pekerjaan lebih cepat selesai. Masuk akal nggak? Tulis jawabannya di komen ini. Mungkin loh masuk akal loh, karena harus diperhatikan juga. Ini kan bicara tentang bagaimana sebuah pakaian itu mempunyai
ruang untuk dia mendapatkan panas. Iya, semakin bentangan areanya lebih terbuka, maka akan lebih mudah disinari matahari. Bagaimana ibu-ibu? Setuju nggak dengan jawaban Sofi? Tulis ya komennya ya. Jangan-jangan bapak-bapak yang setuju sama aku. Ini mah bukan masalah suami istri nih, kayaknya ini lebih ke masalah apa ya? Agak ada kecenderungan OCD. Nah, jangan-jangan lebih ke OCD-nya, bukan masalah keringnya. Tapi kering kan, it gets the job done. Tapi kan kalau digantung biasa juga ya, bentar nih, tak kasih tahu di rumah. Kita tuh memang apa-apa sendiri, nyuci sendiri. Nah, kalau Pongki yang nyuci, pasti nanti sore sama dia nih udah kering nih baju-baju, agak kurang kering sebenarnya. Sama dia diambil, dimasukin ke dryer. Ya kan? Kamu masukin ke dryer kenapa? Oh, karena beban untuk dikeringin sudah habis, yang di sini udah penuh, jadi yang karena semuanya udah tercuci, belum sini ini yang sudah agak keringan ke dryer untuk maksimal kering, yang basah banget dijemur. Nah, karena proses pengeringan kurang efektif dan efisien. Kalau area bentangannya dibuat mirip, seragam, serupa, pasti akan lebih cepat kering sehingga hampir tidak perlu yang namanya mesin dryer. Masuk iklan sabun cuci. Masuk iklan dryer mesin. Masuk. Sudah pernah ya? Ya, Electrolux tahun lalu. Mungkin mau lagi tahun ini. Pasang iklan di kita ya toh. Ini caranya. Caranya begini. Nanti besok kita syuting di sininya mesin cuci lagi muter. Nah, gantian kamu sekarang. Oh ya, aku. Nah, ini nih. Nah, ini antara suami istri. Kenapa sih suami-suami itu ya, laki-laki kalau suruh cerita apa-apa tuh suka nggak lengkap. Terus nanti pas aku tanya, bilangnya ya kan aku nggak pikir itu esensial, itu nggak penting, ngapain harus diceritain? Oh, gini. Teorinya ini adalah konsep makro mikro. Kenapa kita cerita itu tidak lengkap? Sebenarnya bukan tidak lengkap, tetapi kita bercerita secara makro, jadi secara garis besar. Ya. Detail itu nanti akan diberikan apabila perlu. Tapi nanti yuk keburu lupa sama detailnya. Ya berarti kalau dia lupa, berarti itu tidak penting untuk diceritakan. Logika kita begitu. Enggak penting. Ingat gak yang kamu pernah cerita soal dulu manajemenmu gimana, si ini kenapa harus keluar. Terus aku baru tahu sekarang ini, berapa tahun kemudian tuh, 14 tahun kemudian kalau orang itu punya masalah apa gitu. Ya buat saya tidak penting. Itu hanya menjadi ajang pergibahan saja gitu. Yang penting adalah bagaimana saya menyikapi masalah saya saat itu dan apa outcome-nya. Jadi in general memang kita tidak bicara detail, kita bicara in general. Yang perlu dibicarakan detail itu mungkin ke hal-hal yang lain, misalkan kemampuan finansial kita, lalu cara mendidik anak, itu perlu kita bicarakan detail. Detail itu tidak menjadi hantu ya, tidak menjadi sesuatu yang momok menakutkan, itu perlu. Tetapi kita sebagai kepala keluarga ada kecenderungan untuk berpikir begini, everything is okay, don't worry. Sayang, everything is okay, don't worry. Kita punya kecenderungan itu. Jadi untuk sesuatu yang kira-kira bakal meresahkanmu, kita punya auto filter nih di sini nih. Nah, disitulah kenapa kita berpikir secara makro pada hal-hal yang memang kita ingin bicarakan secara makro. Kalau mau nantang detail sih bisa, tapi kita tidak menganggap itu necessary. Karena bisa jadi akan mengganggu pemikiranmu, akan mengganggu hari-harimu. Jadi kita berbicara secara makro dulu. Nanti tapi biasanya ujung-ujungnya malah ngeganggunya di belakang. Saking nggak detail. Berarti kalau itu sampai terjadi, berarti sudah waktunya dibicarakan gitu. Jadi pada saat itu belum perlu, jangan dulu. Kok enak? Karena kita membaca mood loh. Istri-istri itu kan karena hormonal mereka yang berbeda dengan pria, mereka tuh punya sistem kerja itu also depends on the mood. Mood itu mempengaruhi, maksud saya mood itu mempengaruhi bagaimana sistem kerja berpikir wanita. Dan kita berusaha untuk mengimbangi itu karena kita tidak punya sistem yang sama. Jadi ini adalah upaya untuk memahami satu sama lain sebenarnya. Gitu. Ya deh. Besok-besok kau cerita yang detail tapi. Berarti aku yang tanya sekarang ya. Dikit lagi. Untuk istri-istri di luar sana, kenapa kalau suami sudah masuk kamar, sudah siap-siap mau tidur, mau merem, narik selimut,
Sudah lampu udah mati. Begitu kita mau nutup mata, tiba-tiba istri berbisik dengan mesra, tolong ambilin minum. Enggak selalu. Ya, 75% terjadi setiap malam. Sudah kunci ya, sudah mau tidur ya. Sorry aku lupa ambil minum. Kalimatnya berubah-ubah tapi esensinya sama. Tolong ambilin minum di saat kita udah siap mau tidur. Kenapa tidak disiapkan atau berpesan ketika sebelum kita masuk kamar? Karena ausnya baru pas kamu mau merem itu. Ya tapi kan setiap malam tahu kalau nanti aku tiap malam belum tentu aus. Tapi kan ada kemungkinan haus. Nah, berarti gimana? Kenapanya dulu nih? Kenapanya dulu? Yang bilang ada kemungkinan haus siapa? Ya saya. Ya berarti kamu harusnya tanpa diminta bawa masuk aja airnya. Ya tapi kan kamu udah tahu. Faktor nah ini faktor itu kan tidak menjadi prioritas kita. Kita mungkin lebih mikirin ngunci pintu, keamanan anak-anak di mana, listrik udah mati belum, itu. Kalau masalah minum kamu kan sebenarnya itu kebutuhan biologismu. Kan tapi aku udah ketiduran duluan karena kamu masuk kamarnya lama. Jadi sambil nunggu aku udah. Iya, pada saat kamu masuk kamar bawa minum gitu loh maksudnya. Belum haus. Ya masa nunggu haus baru nyuruh orang ngambil minum? Ya kan minta tolong suaminya. Minta tolong kan gak malu. Makanya kalau udah tahu gitu besok-besok bawa aja minum. Iya kalau gitu kita beli kulkas taruh kamar. Nggak mau tuh kayak orang dulu. Lah ya gimana? Habis kamu padahal udah menarik selimut, tolong ambilin minum, nggak jadi lagi ngambil selimut. Berangkat dulu ke dapur ngambil minum gitu. Kan, bukannya nggak mau, cuman maksudnya kenapa itu loh? Ya, karena ausnya baru sadar suaminya masuk ke selimut. Suami gue masuk ke dalam selimut. Tapi kalau saya yang haus, saya nggak pernah minta tolong ambil. Iya. Saya minta punyamu. Yang mana saya harus ambil juga. Bagus. Oke. Dah, aku. Ya, kamu. Kalau kamu bisa jadi sebuah rasa, flavor, es krim dengan topping-topping di atasnya, kamu akan jadi es krim apa? That's easy. Toppingnya apa? Oh, toppingnya. Kan es krim zaman sekarang ada topping. Terus nanti kamu kasih nama apa ini? Pertanyaanmu kayak majalah-majalah ya? Iya, biarin. Kan seru. Kalau ice creamnya, I'm a dark chocolate. Dark chocolate. Kenapa? Karena dia berwibawa. Rasanya itu berwibawa, tau nggak? Jadi bukan coklat biasa. Bold, berwibawa. Bukan karena kamu coklat ya, cowok Klaten. Bukan. Dark chocolate itu strong tapi sweet enough. Okay. Oh iya. Oke, jadi toppingnya kamu akan jadi flavornya dark chocolate. Terus satu itu aja rasa, ada nggak? Nggak ada. Ada double scoop gitu nggak? Nggak. Satu rasa. Satu. So I'm a very simple person gitu. Ya. Terus kasih apa? Kasihnya atasnya toppingnya peanut kali ya. Kacang? Iya, kacang yang tipis apa? Kacang yang remahannya itu loh. Oke, terus? Karena itu natural flavor. Jadi dark chocolate tapi ada kacang-kacangnya yang kotak yang dipotong-potong kecil-kecil gitu. Iya. Kayak itu. Oke. Itu cukup. Itu ada gurihnya. Nah, itu ada gurihnya. Jadi saya adalah pria yang gurih. Namanya apa itu? Kalau kamu jualan es krim? Jangan dark chocolate, jangan dong. Kan kita bisa kasih nama sebuah produk. Dark Ponglet. Masa dark Ponglet? Ya Ponky Chocolate. Oke. Kamu mau nanya aku jadi flavor apa? Kamu jadi flavor apa? Nah, aku tergantung hormonal. Oke. Musim normal. On a normal basis, aku akan jadi vanilla. Terus ada. I can guess that already. Oke, vanilla. Terus ada apa? Toppingnya? Buah paling. Enggak. Oh enggak, apa? Aku akan jadi es krim vanilla putih gitu. Vanilla plain. putih, Terus ada kayak aliran sungai coklat di atasnya. Oh, jadi ini fudge. Bukan fudge. Bukan fudge. Enggak. Jadi kalau bahasa gelatonya tuh stracciatella. Oh. Stracciatella. Ada itu? Ada. Oh. Itu on a normal day. On a crazy PMS day, aku akan jadi dark chocolate mint. Dark chocolate mint. Jadi dia dark chocolate, tapi pas di mint. ada
kaget ada minnya gitu. Ada kejutannya. Kejutan PMS dari aku untuk kamu. Aku ingin PMS aja kalau begitu supaya bisa memberikan kejutan. Next ya. Ya. Untuk istri-istri tercinta dari suami-suaminya masing-masing maksudnya. Kenapa sih kalau aku baru aja keluar rumah udah ditanya pulangnya kapan? Ini keluar pagar juga belum, udah ditanya pulangnya kapan? Dika, kalau lu senyum-senyum, emang kamu tadi keluar rumah ditanyain? Oh, ditanyain dia juga. Iya, belum juga keluar rumah pulangnya kapan? Ya nanti kalau pulang pasti pulang, gitu loh. Nah ini tuh berkaitan dengan jawaban tadi. Kenapa menceritakannya makro, tidak detail pulangnya kapan? Nanti akan kita ceritakan pada saat kita selesai, gitu. Nah, ada 2 opsi versi jawaban. 2 opsi jawaban. Oke, pertama. Yang satu jawaban gengsi. Jawaban gengsi adalah, aku harus tahu ngatur kamu mau makan di rumah apa enggak nanti siangan atau malamnya aja. Jadi saya kan tahu masaknya berapa banyak. Kebetulan memang di rumah aku masak. Atau kalaupun ada istri-istri yang mungkin bukan Anda yang memasak, mungkin dia ngasih tahu Mbak nanti siapin ya, Bapak jam sekian pulang gitu. Ini perihal menyiapkan masakan atau tidak. Karena ya, itu Bapak mau makan di rumah apa enggak, Pak? Gitu. Akan mempengaruhi aktivitasmu hari itu. Iya dong. Oke, ya. Belum lagi kan anakmu laki-laki semua, makannya banyak. Ntar kalau dimasakin kebanyakan tetap habis-habis aja, tapi nggak taunya kamu pulang, lah jatahnya Bapak habis. Aku suruh masak lagi. Gitu. Nah, kalau jawaban sejujurnya, jawaban menye-menyenya adalah kita nih istri-istri, biarpun kadang-kadang senep lihat lakinya di rumah itu lagi bajunya, tapi kalau udah laki keluar rumah tuh kita nyariin emang mau mana gitu. Ya kenapa dicari, kan tahu mau kerja. Ya udah jam berapa pulangnya? Ya nanti kalau udah selesai akan pulang orang kerja ya, kira-kira gitu. aja jam berapa pulang nanti jam berapa gitu. Ya belum bisa karena banyak faktor terjadi nanti di sana. Jadi belum bisa cerita karena dia juga belum tahu apa yang terjadi di sana, kayak misalkan. Pasti jawabannya nanti gini istri-istri. Apa? Ya udah jangan lama-lama ya. Nah kalau bilang oh pasti lama nanti tersinggung. Tapi kalau bilang jangan lama-lama, loh kamu janji nggak lama-lama, serba susah Bu, serba salah. Artinya istrinya tuh kepengen suami kalau keluar rumah tuh efektif gitu. Oh itu message-nya guys, ya, efektivitas. Iya, kecuali emang dari awal udah ngomong aku mau hangout. Oh ya udah beda. Oh kalau gitu saya akan ngomong mau hangout. Kalau itu saya pergi dulu sekarang. Jangan belum saya syuting. Oke, bisa diterima jawaban. Ya kan? Ya, masuk akal. Masuk akal kan? Ya, suami-suami perhatikan ya, itulah yang diinginkan seorang wanita. Oke, kalau kita bisa punya uang lebih dan beli properti di luar negeri, negara mana menurutmu yang pas buat kita berdua? Kita udah nggak usah mikirin selera anak-anak nih, mereka udah gede-gede, udah punya hidup sendiri nanti. Yang buat kita berdua kan nanti menuanya bareng. Afrika. Apa tuh Boy? Kita bisa lihat banyak hewan di situ, kebun binatangnya segede satu daerah gitu. Ke Bali Zoo aja. Ya, negara yang saya kunjungi kan belum banyak juga ya. Yang saya tahu kan ada. Nah, tapi kenapa Afrika? Enggak, bercanda. Panas Afrika. Iya, panas lah. Ya pasti yang dingin-dingin lah ya, yang pas yang beda, yang bukan tropical ya. Pasti bukan tropical. Oke, pasti bukan tropical di mana? Ya. Kan Northern Hemisphere nggak tropical, tapi Pasifik juga nggak tropical. Asia Pasifik mungkin juga nggak tropical. Terdekat tuh ya Australia atau Inggris atau Eropa gitu. Kamu yakin kita bisa beli properti di Eropa terus hidup dengan budaya sana? Misalnya kita, kalau orang-orang kaya kan gitu kan, summer home gitu, atau ya kalau pertanyaannya yakin ya enggak, tapi kalau membayangkan betapa serunya untuk bisa punya properti di sana ya seru juga, gitu. Di tempat dimana bukan negara tropis lah. Yang dingin pasti. Dan bangunannya apa? Nah, ini penting. Arsitekturnya itu. Bangunannya, karena misalnya kamu ngomong Amerika gitu, yang East Coast sama West Coast beda loh. Kamu ke New York kayak masuk Sudirman. Amerika kalau di LA rata kan rumah-rumah ya. Jarang gitu lihat gedung. Saya belum banyak keliling Amerika tapi California kalau tidak Amerika dengan masalah sekarang sih lucu juga sebenarnya, tapi ya masalahnya ribet sekarang. Ya, sekarang lagi banyak masalah, tapi anyway
toh duitnya juga nggak ada, jadi justru enak kan kita ngayal. Iya, kita ngayalnya enak ya. Jadi di mana? Kalau Amerika juga nggak? Berarti Eropa apa itu tadi? UK nggak? UK mungkin ya. Tapi it's very foggy loh, bukan foggy. Kan saya belum pernah soalnya, jadi nggak tahu, nggak ada bayangan ya. Gelap mulu. Kalau ke Eropa bahasanya saya nggak bisa, nggak ada yang bisa bahasanya. Inggris mereka juga nggak tertarik untuk menguasai Inggris, gitu. Jadi mungkin antara Inggris, Australia. Ya, sama-sama ya kan? Bahasa Inggris. Dan mereka sama-sama persemakmuran kan. Iya, aku sih udah pasti pilih Australia, kamu tahu kan? Tahu. Karena UK itu menurut aku gelap. Iya. Dan lebih mahal. Iya, pasti. Dan lebih jauh dari anak-anak kita nanti. Iya. Ya, anak kita kerjanya di sana nanti. Di mana? UK. Enggak, jangan. You know UK? Gelap. Oke, aku nanya ya. Ya. Last question. Sering mendung. Last question. Ini sering terjadi di rumah tangga ibu-ibu. Aku punya satu lagi. Iya kan, habis itu kamu. Kenapa kalau perkara gadget, komputer, laptop, handphone, selalu suami dianggap yang paling tahu kalau ada masalah? Padahal kan kita juga bukan orang IT, kita juga nggak ngerti, bukan teknisi. Kenapa kita selalu dianggap paling tahu? Ini ada ini nggak ngerti dikit, Pak, ini tolong betulin. Nah, kita juga nggak tahu. Kenapa itu? Karena waktu saya kecil, pelajaran di sekolah itu laki-laki belajar elektro, perempuan belajar menjahit. Jadi salahkanlah Menteri PDNK pada saat itu. Kenapa? PDNK loh waktu itu namanya. Kenapa? Ya kan? Jadi laki-laki diarahkan ke elektronik, elektro, wanita ke penjahit. Jahit. Padahal saya jahit kulot aja miring. Iya, padahal desainer penjahit itu kebanyakan malah. Jangankan desainer, penjahit apa namanya yang bisa permak-permak lepis aja laki lebih jago daripada perempuan. Nah, berarti based on historical education kamu dulu ya? Kayaknya gitu deh. Karena aku ngerasa otomatis gitu jadinya. Iya, dulu tuh padahal aku juga bisa sih sebenarnya, tapi udah males mikir, udah umur segini. Udah males kamu nggak tahu nih pencetannya apa, cepetan just make it work gitu. Oh, padahal tuh kita juga bukan tuh gini loh. Tapi kan handyman itu. Handyman. Istilahnya handyman, nggak ada handywoman ya? Ada kan? Ada. Handy person kalau sekarang mau dibilang netralnya tuh handy person. Iya. Tapi memang istilahnya handyman. Mungkin image secara kultural laki-laki bekerja dan memperbaiki itu sudah ada dalam kultur kita mungkin. Iya, handy. Ya, laki-laki tuh harus bisa handy. Harus berguna. Berarti paling bener laki-laki satu Indonesia ini cuma drummer Gigi. Handy Gigi. Karena dia handy Gigi. Halo Mas Hendy. Iya betul. Jadi mungkin itu ya. Wawancara di sini tetap. Padahal kita tuh juga kadang nggak ngerti loh harus ngebetulin listrik gitu. Ujung-ujungnya apa? Telepon lagi tukang langganan kita. Jadi menurut saya laki-laki cuma punya dua pilihan. Satu, menguasai semua yang perlu diperbaiki itu. Kedua, punya nomor telepon tukang-tukangnya itu. Iya, temenan lah kalian. Tukang listrik, tukang AC, tukang kayu, ya, untuk bisa memperbaiki hal-hal yang di request oleh istrimu. Itu karena sebenarnya aku juga bisa melakukan itu. Nah, tapi kan nggak, tetap diserahkan ke kita kan. Aku berikan kesempatan agar kau berkembang. Oh, tapi kan saya sudah memperbaiki beberapa benda sendiri loh di rumah. Coba diberikan kesaksian. Tapi kan aku sibuk masak. Bukan, saya kan sudah melakukannya sendiri, memperbaiki lemari, tutup. Artinya kan aku ngasih kesempatan untuk otak logikamu berkembang. Iya. Laki-laki kan lebih otak kiri kan. Kalau perempuan kan lebih emosi, begitu nggak nyala pengen banting aja deh, sebel ya. Iya, padahal cuma masalah gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan terakhir dari Bu Sofi. Aku ya, untuk suami-suami, nah ini nih, pasti kebanyakan istri setuju mak. Kenapa sih suami-suami itu sering nggak bisa kalau habis mandi simpen atau jemur anduk di tempatnya? Tempatnya anduk bukan di tempat tidur. Saya jawab. Tahu nggak? Tahu. Tempatnya handuk bukan di tempat tidur, tahu? Di kursi. Iya tak? Saya jawab. Kenapa pertanyaannya tadi dari Bu Sofi? Kenapa laki-laki habis mandi naruh anduknya itu nggak pada tempatnya? Ya kenapa gitu kan? Kan sekalian keluar dari kamar. Saya jawab dengan yakin. Jangankan anduk, barang lain juga nggak pada tempatnya. Kenapa sih? Bantu loh, Mbok, bantu anduk. Kan dia nanti basah di kayu, kursi, bau. Gini, pada saat dia anduan itu, ini jawaban paling kartun ya. Pada saat dia anduan itu dia sudah berpikir hal lain.
yang nanti akan dia kerjakan. Sambil mikir nih, bersih-bersih, anduan, sambil berpikir nanti aku mau ngerjain ini. Nah, ketika dia mau mengerjakan ini, dia mencoba multitasking. Nah, cuman multitaskingnya ada lemahnya. Yaitu dia lupa menaruh di mana tempatnya, tapi dia mulai ngaca pakai baju sambil ngerjain apa, ngecek handphone. Itu bukan multitasking namanya. Oh, bukan ya? Itu apa? Teledor. Karena kalau multitasking itu kamu tahu naruhnya di mana. Iya, tahu kadang-kadang, tapi biasanya sambil mikir itu disitulah lupa. Di tempatnya. Di mana? Di kamar mandi juga ada gantungannya. Jadi tempat karena kamar saya udah kasih gantungan. Saking lelahnya. Berarti ibu-ibu, kalau sampai suami Anda tidak tahu di mana menaruh anduk, dilihat dulu kondisi kamar mandinya. Ada tempatnya enggak? Itu dulu. Tapi jangan salah loh. Kalau cuma ditaruh di gantung, kita kebetulan tinggal di Bali. Bentuk kamar mandi kita memang kena sinar matahari. Ya. Jadi bisa kering. Jangan ini jadi pembenaran buat suami-suami yang rumahnya tipe tertutup, terus saya udah gantung kok, tapi di belakang pintu kamar mandi tetap bikin bau. Jadi anduk tuh bukan di belakang pintu kamar mandi ya? Oh, berarti di mana dong? Aduh, sampai keluar ingus gue. Berarti di mana? Di jemuran cari panas. Jemuran dong. Yang ada panasnya. Berarti habis pakai. Kalau nggak bisa nggak ada gantung, pokoknya cari yang ada panasnya. Sebaiknya atau angin-angin gitu. Lalu taruh di tempat jemuran yang ada panasnya. Iya, yang rapi gitu. Bukan asal taruh, karena ingat tadi awal kita bahas semakin luas bentangan area yang terkena angin dan matahari, maka semakin cepat dia kering. Wow. Bagaimana Bapak Ibu di universe ayah bunda ini? Info-info yang kami berikan berguna atau tidak? Tentu tidak. Apabila berguna, maka ini menjadi berkat buat Anda. Apabila tidak berguna, ini menjadi berkat buat kami karena Anda tetap nonton acara ini. Mungkin juga kamu suka lupa jemur anduk pada tempatnya karena anduknya kasar kali ya. Mungkin butuh pelembut pakaian. Pelembut pakaian, sehingga iklan masuk. Pelembut pakaian, hey, ini tinggal di branding di sini. Iya, atau di sini. Masa dari awal masih tapi tensan dulu walaupun enak banget ya. Bapak Ibu, suami dan istri di Suami Istri Universe, terima kasih sudah menyaksikan, ini masih saya bajak ceritanya ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara Sofi Nafi Talks, yang sebenarnya saya maunya tadi Pongki Nafi Talks, tapi dilarang sama yang punya. Karena kamu bukan orang Minang. Oh iya. Kan nggak matrilineal. Iya, itu jobnya double level loh itu, harus mikir dulu matrilineal tuh apa. Jadi nggak bisa ya job gitu, bisa dong. Susah, kurang simple. Kurang simple. Iya, witty tapi jokes itu juga ada tipenya menurutku. Ada yang witty, ada yang pity. Kasihan udah ngejok tetap gak lucu. Ide yang bagus untuk episode selanjutnya nanti di Suami Istri Universe. Untuk jok-jok seperti apa yang cocok buat suami istri ya, misalkan jok bapak-bapak kan ada, tapi jok ibu-ibu jarang loh disebut. Nanti kita bikin dulu karena ibu-ibu udah pusing, pikirannya banyak, boro-boro ngejok. Jadi terima kasih atas jawaban pertanyaannya ya? Tidak boleh tersinggung ya, janji ya. Ini saya pakai warna merah bukan karena kita mau tahun pemilu ya, tapi jika memang ada yang ingin mengundang untuk MC, saya terima aja. Besok saya pakai yang biru juga bisa. Oh ya, betul. Kuning juga siap, bisa. Sama. Kalau musik udah jelas lah kemana ya. Ke Afgan. Baik, Suami Istri Universe dimanapun Anda berada, terima kasih atas tontonan, sudah menonton acara kami. Ya, kita harus tutup bukan karena apa-apa, karena tamu di coffee shop kita udah mulai terganggu sama kita syuting. Jadi kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita cut dulu di sini. Anda puas, kami lemas. Anda lunas, kami puas ya. Terima kasih, sampai ketemu. You are love-nya dong katanya. Oh, kamu aja yang ngomong you are love ya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are love. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet bel notifikasi ya. Jangan lupa biar nonton terus episode-episodenya, oke?